Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Nur Fauzia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemahaman ajaran Islam dari lahirnya pondok pesantren hingga berdirinya PT KIN di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan memahami dulu metode pemahaman ajaran Islam itu seperti apa. Di sini metode berkaitan dengan cara atau alat dalam memperoleh ajaran Islam, sehingga dalam memahami ajaran Islam kita dapat memahaminya dengan benar, sistematis, dan sesuai konteksnya. Nah, pada awalnya metode pemahaman ajaran Islam ini berkembang secara tradisional lewat lembaga non formal, yaitu pondok pesantren yang diinisiasi oleh para ulama pada zamannya lewat membaca, mengartikan, dan memahami kitab kuning yang di situ diawasi langsung dan dibimbing langsung oleh kiai atau gurunya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, metode pengajaran Islam ini mengalami transformasi atau perubahan menuju pada kemajuan. Dengan ini pemerintah juga mendirikan PT KIN agar pemahaman ajaran Islam ini tidak terjadi secara tekstual saja, tetapi terjalin secara kontekstual dan lebih ilmiah dan dapat dianalisis lebih mendalam. Hal ini menandai bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada institusinya saja, tetapi dalam proses perkembangan ilmu dalam pemahaman ajaran Islam. Nah, dalam transformasi metode pemahaman ajaran Islam ini tentu saja mengalami perubahan yang dinamis, bertransformasi dari berdirinya pondok pesantren yang diinisiasi oleh para ulama dengan tujuan untuk proses islamisasi di Nusantara, khususnya di Jawa, dengan adanya pondok pesantren tersebut, sehingga harapannya ilmu agama yang diajarkan itu lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, pondok pesantren ini menjadi pusat pergerakan perjuangan kemerdekaan, sehingga tercetuslah revolusi jihad yang akhirnya menjadikan pondok pesantren ini semakin dilirik oleh kalangan luas dan memberikan dampak yang baik untuk nama pondok pesantren. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, terjadi proses modernisasi yang awalnya menjadikan pondok pesantren tradisional memasukkan ilmu-ilmu umum yang akhirnya menciptakan yang sekarang mungkin bisa disebut dengan pondok modern. Nah, karena pondok pesantren ini mengalami yang namanya kemajuan, di sini ada pengakuan dari pemerintah bahwa pendidikan agama itu penting untuk sistem pendidikan nasional. Sehingga pemerintah mendirikan MI, MTS, MA hingga PT KIN yang ada di Indonesia. Nah, kegunaan metode dalam pemahaman ajaran Islam ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memelihara kemurnian dan keaslian ajaran Islam, sehingga ajaran Islam yang sudah diajarkan itu tidak terpengaruh oleh arus globalisasi seperti itu. Yang kedua, menguatkan ajaran Islam dengan kontekstual, artinya pemahaman yang kita peroleh itu tidak hanya pemahaman secara tekstual saja, tetapi kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan relevansi yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Yang ketiga yaitu menjadi panduan dalam pendidikan dakwah, sehingga metode pemahaman ajaran Islam ini dapat menuntun kita, dapat mengarahkan kita untuk memberikan pengajaran dakwah yang sesuai dan relevan dan dapat diterima oleh pendengarnya. Yang keempat yaitu menciptakan ruang ijtihad dan modernasi pemikiran, sehingga dengan adanya metode pemahaman ajaran Islam di perguruan tinggi dapat membuka ruang berpikir kita, membuka ruang diskusi untuk mendiskusikan pemahaman ajaran Islam yang sudah ada.